Pernah kepikiran nggak, kalau di tengah sunyinya puncak gunung yang dinginnya menusuk tulang, ada sebuah tempat yang ramainya minta ampun tapi nggak ada satupun manusia hidup di sana. Bayangkan kalian lagi mendaki, napas sudah satu-satu, kabut turun tebal banget sampai ujung sepatu sendiri saja nggak kelihatan. Terus tiba-tiba, kalian mencium bau singkong bakar yang gurihnya bukan main. Harusnya itu jadi tanda bahaya, tapi karena capek dan lapar, logika kita seringkali kalah sama insting bertahan hidup. Di kalangan peneliti fenomena anomali, tempat ini sering disebut sebagai titik batas atau celah dimensi, di mana frekuensi dunia kita bergesekan dengan dunia sebelah. Secara logis, daerah pegunungan yang mengandung mineral magnetik tinggi memang bisa bikin otak kita mengalami disorientasi. Tapi kalau sampai kalian melihat pasar malam lengkap dengan lampunya di ketinggian 2000 meter, itu sudah bukan sekedar masalah oksigen di otak lagi. Kebayang nggak kalau kejadian ini menimpa salah satu teman kalian? Panggil saja namanya Dimas. Waktu itu sekitar jam 7 malam, kabut di jalur pendakian turun begitu pekat sampai dia terpisah dari rombongannya. Nah, anehnya, saat dia mencoba teriak memanggil teman-temannya, suaranya seperti tertelan oleh kesunyian yang mencekam. Suhu udara mendadak turun drastis, mungkin mendekati titik beku, sampai-sampai Dimas bisa merasakan bulu kuduknya berdiri bukan karena dingin, tapi karena merasa ada ribuan mata yang sedang memperhatikannya dari balik pohon-pohon mati. Di tengah keputusasaan itu, dia mencium bau kabel terbakar yang sangat menyengat, yang perlahan-lahan berubah menjadi wangi melati yang samar. Logika pendaki manapun pasti bilang untuk diam di tempat, tapi kaki Dimas seolah ada yang menggerakkan, menuntunnya menuju sebuah lembah yang biasanya sepi, tapi malam itu terlihat sangat terang benderang. Coba deh kalian bayangkan kalau di posisi itu. Begitu Dimas melewati dua pohon besar yang bentuknya seperti gerbang, suara angin yang menderu hilang total, berganti dengan suara riuh rendah seperti keramaian pasar. Ada suara ketukan ritmis, tek, 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 seperti orang memukul kayu yang terdengar sangat konsisten dari kejauhan. Di depannya, terbentang pasar tradisional yang sangat luas. Lampu-lampu minyak berjejer, tapi cahayanya nggak bikin hangat, malah terasa dingin di kulit. Orang-orang di sana berlalu lalang tanpa suara langkah kaki, semuanya memakai pakaian lama yang warnanya sudah kusam. Yang bikin merinding, setiap kali Dimas mencoba menatap wajah mereka, wajah-wajah itu seperti tertutup kabut tipis atau bergeser seperti pantulan air yang terganggu. Dimas yang sudah lemas karena lapar, mencium bau singkong bakar yang luar biasa nikmat dari sebuah lapak di sudut pasar. Di sana duduk seorang nenek tua yang kepalanya terus merunduk, hanya tangannya yang sibuk membolak-balik singkong di atas bara api. "Monggo mas, satu saja biar kuat jalan." Suara si nenek itu terdengar seperti gesekan kertas pasir, sangat kering dan parau. Dimas, tanpa pikir panjang karena merasa ini mungkin penduduk lokal, merogoh kantong jaketnya dan mengeluarkan uang kertas yang masih tersisa. Dia hanya ingin satu potong singkong untuk mengganjal perut yang sudah sangat perih. Si nenek memberikan singkong yang dibungkus daun pisang, dan saat tangan mereka bersentuhan, Dimas merasa seperti menyentuh sebongkah es yang sangat keras. Nah, anehnya, setelah Dimas menyerahkan uangnya, si nenek nggak langsung diam. Dia merogoh sebuah kotak kayu tua dan mengeluarkan beberapa keping koin yang warnanya hitam legam. "Ini kembaliannya, jangan sampai ada yang tertinggal," kata si nenek. Disinilah insting Dimas bekerja. Dia teringat cerita-cerita lama yang bilang kalau sekali kita menerima kembalian dari pasar gaib, artinya kita sudah sah menjadi bagian dari mereka. Transaksi itu bukan cuma soal uang, tapi soal pertukaran nyawa. Dimas melihat koin-koin di tangan si nenek itu bukan berisi angka, melainkan guratan wajah manusia yang ekspresinya ketakutan luar biasa. Di saat yang sama, bau singkong bakar yang tadinya nikmat berubah menjadi bau anyir yang sangat kuat, seperti bau daging busuk yang baru saja dibakar. Seketika itu juga, suara pasar yang tadinya riuh berubah menjadi sunyi senyap. Semua orang di pasar itu berhenti berjalan dan menoleh serentak ke arah Dimas. Suara gesekan di atas atap lapak-lapak kayu mulai terdengar, seperti ada sesuatu yang besar sedang merayap di atas sana. Dimas sadar dia dalam bahaya besar. Tanpa mengambil koin kembalian itu, dia langsung berbalik dan lari sekuat tenaga. Dia bisa mendengar suara koin-koin itu dilemparkan ke tanah di belakangnya. Kling, kling, kling. Suaranya mengikuti setiap langkah kakinya, seolah-olah koin itu mengejarnya. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, dan dia mulai mendengar suara tawa melengking yang berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lain.
Dimas terus lari sampai paru-parunya terasa seperti mau meledak. Dia nggak berani menoleh ke belakang, karena setiap kali dia menoleh sedikit saja, dia merasa jarak antara dirinya dan pasar itu nggak pernah bertambah jauh. Dia merasa seperti sedang berlari di atas mesin yang terus berputar di tempat yang sama. Sampai akhirnya, dia tersandung akar pohon dan jatuh terguling ke sebuah lereng yang gelap. Dia merasakan kepalanya menghantam sesuatu yang keras, dan sebelum semuanya menjadi gelap, dia mencium bau tanah yang sangat segar, bau yang menandakan dia sudah kembali ke dunia nyata. Keesokan harinya, tim pencari menemukan Dimas pingsan di tepi jurang yang sangat curam, hanya beberapa sentimeter lagi sebelum dia jatuh ke kawah mati. Teman-temannya bingung, karena Dimas ditemukan dalam keadaan memegang sepotong tulang hewan yang sudah menghitam di tangan kanannya. Sementara di saku jaketnya, uang yang dia gunakan untuk membeli singkong tadi sudah berubah menjadi segumpal tanah kuburan yang masih basah. Dimas selamat, tapi sampai sekarang dia nggak pernah mau lagi menginjakan kaki di gunung manapun. Dia selalu bilang, setiap kali dia menutup mata, dia masih bisa mendengar suara kepingan koin yang jatuh di atas tanah dan bau singkong bakar yang bercampur anyir itu. Gini loh hikmahnya, di tempat-tempat yang memang bukan wilayah kita, aturan logika manusia itu nggak berlaku. Kadang apa yang kita lihat sebagai bantuan atau transaksi biasa, di mata mereka adalah sebuah undangan untuk tinggal selamanya. Jadi, kalau kalian lagi mendaki dan tiba-tiba mencium bau singkong bakar di tempat yang gak masuk akal, lebih baik kalian tahan lapar daripada harus menerima kembalian yang gak akan pernah bisa kalian bayar seumur hidup. Coba deh kalian pikirkan, sudah berapa banyak pendaki yang hilang tanpa jejak hanya karena mereka terlalu sopan untuk menolak tawaran makanan di tengah hutan.